Ini kehidupan pertamaku. Wajar kalau banyak bodoh-bodohnya. Ini kehidupan pertamaku. Wajar kalau banyak salahnya. Semua orang berupaya. Sialanku di antaranya. Hampir gila di tengah jalan ini. Jujur saja arahnya. Bisakah jangan tanya bagaimana jika nanti tak berjalan seperti yang ku rencanakan. Bisakah jangan banding-bandingkan dengan mereka yang telah meraih piala. Semua orang berupaya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan melalui satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal kembali lagi ngobrol bareng musisi. Dan ini musisinya menurut gue juga something yang gue juga ikutin. Terus juga gue dengerin juga lagunya pastinya. Terus kita bakal ngulik bareng sama dia juga hari ini. Ada Niti, halo apa kabar? Halo Kak Adam, halo teman-teman. Gimana nih, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Aku lagi mudik karena adikku menikah. Jadi seminggu ini aku lagi gedebak-gedebuk nemenin dia ngurusin nikahan. Waduh, kalau karena sekarang keluarga inti nikah tuh, kamu gimana ngerasa apa ya? Yang paling hektik sih kalau ngurusin nikahan, jujur aku pengen tahu. Dia ada kegambaran. Tuh undangan sih menurutku, Undangan ya? Oke. Karena kan takut ada yang nggak keundang, takut juga nanti kalau kebanyakan nanti gimana ya, venue-nya cukup gak ya gitu. Ini menurutku yang paling bikin hektik itu adalah undangan. Yang kedua, makanan. Bener, catering. Makanan gitu. Karena kan kita harus nyiapin sesuai nanti undangan yang datang gitu kan. Dan paling baik dan lebih baik kalau lebih dari undangannya gitu. Dan makanan. Nah, itu yang paling heboh tuh. Iya. Berarti kan kayak venue-nya misalnya buat 300 atau 500 orang. Berarti kalau makanan bisa mungkin kayak 600 atau 700 packs gitu ya. Gitu. Karena kan biasanya kan bawa temen gitu kan, bawa pasangan gitu. Ada yang bawa keluarga juga berlima, itu kan kayak gitu tuh, itu. pas salaman dekat. Duh, berlima lagi ya. Iya sih. Iya. Waduh, dia bawa 3 anaknya nih. Iya. Gitu. Kalau di sana tuh ada khasnya apa nggak kalau nikahan di sana? Di sini tuh ada makanannya atau apa tuh? Ya mungkin makanannya, tradisinya. Konsep nikahannya. Iya, soalnya kan kalau di Sulawesi aku pernah nonton film dan memang mengangkat soal budaya di kalau ini dia Makassar atau kemarin juga ada di Bau-Bau yang memang harus ada uang panai. Iya betul di Sulawesi itu juga sama juga di daerah kamu juga ada selalu ada uang panai. Iya. Oke. Sama. Aku baru tahu soalnya. Berarti semua Sulawesi itu memang kayak gitu semua ya? Maksudnya? Semuanya ada uang panai. Wow. Gitu. Terus karena kebetulan papaku adalah ketua adat, jadi otomatis. Jadi kan sebenarnya karena zaman semakin modern, sekarang tuh udah banyak yang pernikahannya walaupun tetap ada adat, tapi kadang-kadang tuh udah formalitas aja gitu. Kayak yang penting pakai baju adat, yang penting ada step-step ini yang dilakuin, hal-hal yang inti gitu. Nah, karena papaku ketua adat, dia pengennya kan semuanya harus dilaksanakan gitu kan, setiap tahapan adatnya gitu. Jadi
panjang bener prosesnya, bisa dari misal acaranya dari jam 8 pagi itu tuh bisa selesai sore gitu. Waduh. Gitu, makanya panjang banget. Iya. Jadi kamu tuh kesimpulannya adalah anak ketua suku gitu berarti jatuhnya atau gimana jadinya kalau Iya, gitu. gitu gimana ya? Wah. Jadi kayak makanya kayak jadi pertingkahannya juga cukup spesial juga ya jadinya ya. Karena nih ibaratnya wah ketuanya banget nih yang ada acara gitu ya. Jujur itu tuh prosesnya panjang dan melelahkan, tapi karena mungkin menyatukan dua insan dan dua keluarga, rasanya tuh kayak penuh haru di setiap step-step prosesnya, walaupun panjang dan kadang membosankan ya karena duduknya lama banget, dengerin kata sambutan, kata hantaran-hantaran dari orang-orang adatnya itu panjang banget ya. Tapi itu tetap haru gitu walaupun capek gitu nungguin ini kelar gitu. Tapi haru banget. Nah tadi kalau tradisinya kayak gitu, kalau makanan ada nggak yang khas apa di daerah kamu? Makanan di tempatku tuh daging ya, daging sapi. Sapi Itu ya? pasti harus ada. Kalau jadi sate sapi atau apa sih bilangnya? Di tempatku bilangnya irubus, aku nggak tahu. Irubus. Bahasa Indonesianya apa? Ada atau enggak tuh aku nggak tahu. Tapi namanya irubus. Jadi dagingnya direbus doang gitu. Oke. Terus itu aja sih yang paling inti. Yang lain ya kayak makanan-makanan nikahan pada umumnya. Ya. Itu bukan di Sulawesi lebih khasnya kerbau ya dibandingkan sapi? Enggak. Enggak juga ya? Kalau di tempatku sapi. Malah nggak pernah aku lihat kok kerbau gitu, nggak pernah. Oh gitu ya? Oke. Soalnya mungkin di Sulawesi yang lain kali ya. Oh iya apa namanya yang lain mungkin ya, kayak mungkin aku nggak tahu sih di beberapa yang lain ya, tapi khasnya sih setahu aku sih dan aku lihat sih kebanyakan lebih banyak kerbau gitu ya kalau ini ya. Tapi nggak tahu juga sih tergantung daerahnya juga mungkin ya. Gitu. Soalnya dari semua Sulawesi aja itu bahasanya beda banget. Oh, berarti kalau kamu kan di Sulawesi Utara berarti ya, apa nih perbedaan yang secara dialeknya atau apa nih yang jadi beda gitu? Kata-katanya tuh beda semua. Oh gitu, benar-benar beda banget. Beda banget. Jadi walaupun kita sama-sama Sulawesi, belum tentu aku ngerti Sulawesi Selatan gitu kalau ngomong bahasa daerahnya. Oke. Ada nggak contohnya? Paling yang sama nggak punya lagi, aku nggak ngerti. Oh, ada deng. Misal kalau dari tempatku, masa leh gitu, misal gitu ya. Itu artinya kayak masa iya sih gitu. Di tempatku kayak masa leh. Nah di Sulawesi Selatan itu di Palu gitu, misalnya di Palu ya. Itu Palu aku lupa deh, Sulawesi Selatan atau Tengah gitu. Palu gitu. Iya. Tengah ya, tengah. Dia tuh gitu. Beda, tapi kadang-kadang tuh kita bisa ngerti dengan gesturnya aja. Bukan dari bahasanya gitu. Jadi walaupun sama-sama Sulawesi itu tuh beda juga bahasanya. Bahasa dan intonasinya. Intonasinya ya. Berarti selama kamu jadi musisi pernah juga apa kayak keliling-keliling Sulawesi itu kayak ada hal yang kayak culture shock banget nih, kok begini bahasanya beda banget gitu? Belum, tapi pernah aku sempat SMA 1 tahun di Gorontalo. Nah itu beda juga ininya, dialeknya beda. Walaupun kakekku orang Gorontalo ya, tapi kan kakekku udah nggak pakai bahasa Gorontalo waktu beliau masih ada gitu, pakainya bahasa di sini. Jadi aku nggak ngerti. Tapi di rumah masih kental banget, maksudnya masih yang kayak aku kan bokap kan Sunda ya di Cirebon gitu ya. Kalau pulang ke rumah itu kayak aku tuh bengong aja gitu, kayak ngomong apa sih gitu. Walaupun Sunda kan masih bisa lumayan kita kadang-kadang beberapa hal-hal, beberapa konteks yang kita ngerti ya, cuman ya apa sih ngomongnya gitu. Aku bingung gitu. Sih aku masih ngerti, aku ngerti. Oh, kamu masih ngerti ya, karena kamu juga besar. Aku kan besar di Jakarta, kalau kamu jadi besar dan aku besar di sini, di sana ya. Aku besar di sini lah gitu ya. Wow. Dari kamu memulai perjalanan musik kamu gimana nih? Awalnya pakai ikut kompetisi atau gimana tuh sama sekolah atau lain? Jadi aku tuh sebenarnya dulu pemalu ya. Pemalunya tuh malu banget. Pemalunya kayak berlebihan deh pemalunya. Nah, aku nggak tahu kalau aku bisa nyanyi.
Jadi dari kecil Oke. tuh aku suka nyanyi, tapi aku nggak tahu Oke. kalau aku tuh bisa dibilang oh bagus ya suaranya. Aku tuh nggak ngerti soal itu. Aku cuman mikirnya aku ya SMP gitu. Mamaku tuh udah beberapa kali denger aku nyanyi, terus dia ngerasa kamu bisa nyanyi kok, ayo nyanyi. Kalau ada acara nikahan ayo nyanyi gitu. Aku nggak mau diliatin orang gitu kan, malu. Nah biasanya aku dibayar 50.000 dulu sama nenekku, baru aku mau nyanyi satu lagu. Oh gitu jadi sih. jadi aku emang mata duitan aja dia dari kecil udah. Sebenarnya malah aku belum sempat ngalamin yang kayak ikut kompetisi lomba apa gitu, belum sempat karena emang malu banget. Malunya tuh semalu-malunya. Oke. Terus sampai akhirnya aku ke Jogja waktu itu kuliah. Nah, waktu ke Jogja itu pun gak langsung nyanyi gitu. Beberapa tahun dulu, karena aku ke Jogja tuh 2013. Terus 2017, 2018 aku diajakin temenku, ayo kita bikin konten cover-cover gitu yuk di YouTube gitu, iseng-iseng aja gitu. Oke. Itu kita produksiannya sepi kok, nggak ada orang yang lihat, cuman kita aja. Kamu nyanyi juga bisa aku tinggal gitu, aku tinggal rekam terus aku keluar gitu. Ya udah aku oh boleh deh kalau kayak gitu. Iseng aja waktu itu nyoba nyanyi satu lagu. Terus dulu kan masih ada tuh masih zaman kalau di repost Indomusikgram Oh iya, itu iya. bisa tiba-tiba Rame. viral gitu kan, rame Bener. gitu yang lihat. Nah video pertamaku nyanyi itu di repost sama Indomusikgram. Langsung banget tuh. Waktu itu iya aku nyanyiin lagunya Stars and Rabbit, Man Upon the Hill oke. gitu. Terus banyak banget yang suka gitu. Ya walaupun banyak juga yang ngehujat ya, katanya aku suaranya kayak kucing kejepit gitu. Ya selera sih, iya. Ya selera ya. Waktu itu kan nggak ngerti selera ya. Aku pikirnya oh iya emang suaraku frekuensinya ganggu anjir gitu. Tapi karena semakin hari semakin banyak yang komen, terus aku lihat kok makin banyak yang suka gitu. Oh ternyata aku bisa nyanyi ya gitu. Akhirnya aku nagih tuh. Minggu depannya aku produksi lagi satu lagu gitu, cover satu lagu lagi. Minggu depannya lagi cover satu lagu lagi. Sampai akhirnya jadi lebih rutin tuh nyanyi-nyanyinya. Oke. Dari 2018 sampai 2020 aku rutin cover karena belum bisa nulis lagu juga. Aku nggak ngerti apa yang pengen aku tulis gitu kan. Oke. Terus tapi di 2020 ke 2021 aku udah mulai muncul keresahan kayak capek banget lagi cover gitu. Aku pengen punya karya sendiri, tapi gimana caranya untuk punya karya sendiri sedangkan aku nggak bisa bikin gitu. Akhirnya dari lagi sambil cover, aku sambil nyanyiin lagu-lagu yang temanku tulisin. Waktu itu lagu-lagu cinta lah gitu. Walaupun sebenarnya aku tuh ternyata aku lagi nggak pengen ngomongin cinta, tapi aku nggak punya ide juga untuk apa yang aku pengen ngomongin gitu kan. Jadi ya udahlah kita jalanin aja lah, yang penting aku rilis karya gitu, nggak cuma cover. Udah jadi itu beriringan gitu dari 2020 ke 2021 aku rutin rilis, setahun bisa kayak 2 lagu yang aku rilis tapi masih cover juga. Terus di akhir 2021 aku udah capek banget ya cover gitu. Karena waktu itu aku tuh covernya bukan cuma sekedar cover gitu loh Kak, aku pengen videonya bagus. Oh gitu. Jadi aku naik turun gunung, kebayang nggak? Waduh. Ya kayak biasa lah ya, anak Virgo gitu pengen sesuatunya pengen sempurna gitu ya. Aku naik turun gunung, pantai, panas-panasan sampai hitam, sampai angus kulitku demi punya video yang bagus gitu. Walaupun sebenarnya cuma cover gitu ya. Nah tahun 2001 itu udah capek banget karena setiap aku rilis, alhamdulillahnya gampang viral gitu loh Kak. Banyak yang suka, sampai akhirnya ada yang ngubungin aku jangan ngafalin laguku lagi ya gitu, jangan gitu. Jadi ada timbul masalah sampai akhirnya aku kayak trauma gitu. Setiap produksi cover aku berdoa semoga tidak viral. Karena ada tekanan di apa namanya, ada yang ngobongin kamu itu ya, gara-garanya ya. Oke. Karena aku dulu tuh setiap cover selalu izin ya, cuman mungkin waktu itu ada miskom dari timnya mereka, akhirnya jadi ada timbul masalah dan itu bikin aku takut gitu. Tiap cover aku tuh takut. Dan di akhir-akhir 2021 akhirnya aku mutusin untuk stop, aku tidak mau cover lagi, aku mau fokus karya sendiri. Nah waktu itu mungkin ada perubahan dalam hidupku yang
aku masih bingung aku ceritanya gimana. Yang akhirnya muncul keresahan-keresahan itu Kak, keresahan-keresahan kayak kekhawatiran masa depan itu mulai muncul satu persatu. Yang tadinya tuh aku nggak kebayang sama sekali. Aku tuh nggak pernah takut, nanti 10 tahun lagi aku jadi apa ya. Aku tuh nggak pernah mikirin itu. Sampai dulu aja waktu masih sekolah ditanyain guru, "Cang, kamu cita-citanya apa?" "Kenapa sih?" Aku bilang, "Kenapa sih harus punya cita-cita, santai aja lagi." Waduh. Iya. Iya, aku tuh tumbuh dengan gaya hidup yang santuy banget gitu loh Kak. Nggak punya ambisi, nggak punya keinginan yang gimana-gimana. Karena aku nggak tahu, dulu tuh aku ngerasa mungkin aku dimanjain. Aku ngerasa kayak ada mama papaku kok aman lah hidupku gitu. Oke. Sampai akhirnya aku ada satu fase di mana aku mutusin untuk mandiri. Dan aku pengen jadi orang yang bertanggung jawab atas diriku sendiri. Akhirnya mulai muncul tuh pelan-pelan keresahan, kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang aku ragukan itu mulai muncul. Akhirnya aku jadi bisa nulis lagu gitu, dan jadi fokus ke karya sendiri gitu. Itu langsung sama label atau indie atau gimana tuh waktu mulai itu di? Aku sendiri. Oh, indie berarti ya? Independen ya. Oke. Waktu itu apa yang membantu kamu dalam indie itu? Apa kayak ikut kayak kalau di sini tuh aku lagi seneng banget nih, ada program yang bagus ya, namanya Bimbingan Skena. Jadi tahu ya? Irama Malaysia itu ya? Irama Malaysia, betul. Jadi kan kayak untuk ketemu sama musisi, terus sama agregator, sama publisher gitu-gitu kan. Nah kalau kayaknya aku ngeliat kayak masih agak jarang dia kayak mereka gitu. Iya nggak sih? Nah, kamu awalnya gimana tuh? Untuk cari-cari kayak, nih agregator kok gini, publisher gitu-gitu? Mungkin karena lingkunganku adalah orang-orang yang main musik juga, yang udah lama main musik. Jadi aku tidak sebingung itu waktu merintis karir. Karena dibantuin teman-temanku. Ada Mas Tasik Kirono, ada Andika Yusuf. Nah, mereka tuh emang udah bergelut di musik dari lama gitu. Jadi kalau aku itu... Karena Jogja juga kota seni juga ya, jadi banyak musisi juga yang berkarya di banyak banget musisinya kan? Dan mereka juga tidak tidak pelit info gitu loh. Kayak ada yang mereka tahu, mereka kasih tahu nih lewat sini pakai ini, sini aku bantuin gitu-gitu. Ada nggak hal yang kamu benar-benar kayak di luar Nurul gitu? Ketika masuk ke industri, apakah tadinya kan mungkin kamu punya fans, punya pendengar, terus ketemu di jalan ada yang minta foto, itu ngagetin nggak sih? Biasanya kamu yang pemalu gitu, ada yang minta foto. Gimana? Nah, jadi Kak, aku tuh merasa aku kan pemalu ya. Aku tuh pemalu, tapi di saat yang bersamaan aku tuh narsis juga. Gitu ya? Di saat yang bersamaan tuh narsis gitu juga. Ya? Aku tuh suka foto, aku suka di video gitu. Mungkin aku tuh nganggep aku pemalu pasti ke depan. Nah, aku tuh malu banget, aku takut banget dijudge, aku takut ditanya-tanyain gitu loh. Nah, mungkin karena itu aku jadi mikirnya kalau aku tampil di depan umum aku tuh malu. Aku juga kaget tuh, yang justru aku kaget malah pas aku manggung pertama kali. Aku kira aku bakal pingsan tuh di atas panggung karena takut diliatin orang gitu. Ternyata malah aku suka banget di atas panggung. Sampai nggak mau turun ya? Terus ternyata waktu dulu tuh aku kira nanti aku pingsan deh kayaknya di atas panggung tuh. Menurut aku bakal pingsan sih. Aku kira kayak gitu. Ternyata pas aku naik ke panggung, diliatin orang suka aku nyanyi, orang ikutan nyanyi, aku jadi kayak kok aku suka ya, ternyata seru ya gitu. jadi aku pemalu dan narsis dalam waktu bersamaan. Ini yang juga keresahan aku juga sih, kayak jujur ya aku di media kan, akhirnya terbiasa ketemu orang-orang yang biasa aku lihat di sosial media, di TV gitu kan. Kayak satu hal yang kebingunganku adalah aku tuh paling bingung kalau misalnya mau minta foto, aku paling bingung. Padahal tinggal kayak nggak boleh foto kan, gitu doang kan. Tapi aku tuh nggak bisa, aku bingung gitu. Selalu aku banget minta foto gitu. Takut dia lagi nggak mood, atau takut dia lagi lapar iya banget gitu kan. Iya banget. Terus soalnya kan waktu itu ada tuh dulu yang rame ya, tahun-tahun kayaknya 2000 berapa ya, 13, 14 ya. Ada satu influencer ini juga
kayak konten kreator gitu juga, dia bisa foto sama artis besar lah di luar gitu, ditabok. Nah, lu kayak Demi apa sih? iya, ada. Kamu takut ditabok kayak nanti Iya, kamu ngajakin takut. foto. Iya. Nah, ada juga kan ya kayak ya tadi nggak mood dan lainnya juga, terus aku agak takut, tapi kayaknya kamu ngerasain nggak sih sebagai ini juga, kamu ya musisi, public figure dan lainnya, beda dari dulu gitu. Apa ya, dulu kan kayak pop star banget tuh, diajak foto juga apa ya, mungkin sulit banget tuh masuk ke sana, tapi sekarang banyak banget yang justru untuk minta foto kayaknya lebih mudah gitu kan kalau sekarang. Iya. Mungkin karena sekarang untuk jadi lebih mudah kayak mungkin gak enak juga sih bilang lebih mudah, tapi kayak semua orang punya kesempatan untuk jadi seseorang gitu loh Kak. Yang kalau misalnya kalau dulu kan rasanya perjuangannya mungkin lebih rumit karena harus masuk TV dulu, harus lewat label dulu. Sekarang kan nyanyi di konten bisa akhirnya bisa punya lagu juga, bisa punya karya yang dicintai orang juga gitu. Ini mungkin jadi lebih bisa dan lebih bisa digapai untuk ngajak minta foto gitu loh. Iya. Kayaknya ya. Kayak gitu ya. Iya kayak gitu sih. Nah, jujur ini arahnya akan kemana? Ini lagu kamu. Lagu kamu. Jujur saja arahnya kemana? Jujur saja arahnya mau kemana, dan boleh nggak diceritain ini sebenarnya tentang apa sih? Ini kebingungan kamu tadi yang bingung untuk mengarah hidup tadi kemana? Atau gimana nih di lagunya nih? Jadi itu kan aku kan 2 tahun yang lalu 2024 kan rilis album. Judulnya Nanti Malam Kupikir Lagi. Nah, album itu isinya tuh overthinking gitu, kayak semua keinginanku yang aku pengen ngejar mimpi, tapi aku juga punya keraguan, aku bisa nggak ya, aku takut nanti gimana ya ngejalaninnya, aku mampu nggak ya gitu. Isinya overthinking lah, kekhawatiran, keresahan, ketakutan, dan hal-hal yang masih sering aku ragukan gitu di album itu. Nah, ternyata karena albumnya personal, setiap ngebawain di panggung itu tuh cukup menguras energiku, menguras emosiku. Aku kayak ya masih sering nangis gitu, karena mungkin ya aku lagi kerasa kayak lagi curhat gitu kan. Nah, dari setahun aku manggung bawain lagu-lagu di album Nanti Malam Kupikir Lagi, aku jadi kepikiran, kayaknya next album aku pengen lagu yang lebih ringan dan lebih seneng-seneng dulu kali ya, biar balance gitu loh, nggak nangis mulu, aku capek juga nangis mulu gitu. Jadi aku berencana di album next itu aku mau senang-senang. Nah, tapi ya namanya juga album dan karya yang berangkat dari personal gitu ya Kak. Aku juga belum bisa tuh menulis lagu dengan yang dirancanain gitu. Hari ini aku menulis lagu tentang jalan-jalan ke Surabaya gitu. Aku tuh belum bisa yang kayak gitu. Aku bisanya tuh berangkat dari perasaanku yang muncul. Aku lagi khawatir tentang ini, aku lagi kepengen ini, aku lagi mau itu gitu. Baru muncul lagunya. Nah, termasuk lagu Jujur Saja Arahnya Kemana ini. Waktu itu bulan Oktober aku lagi, nggak tahu ya, di tahun 2025 itu, ini tahun lalu, bulan Oktober itu lagi lebih padat dan lebih banyak kegiatannya dari bulan-bulan yang lain. Kayak lagi hektik banget gitu loh. Aku lagi bolak-balik Jakarta, Jogja, terus lagi capek gitu. Nah, aku meyakini betul kalau aku tuh punya semangat yang menggebu-gebu, tapi di kadang-kadang ada bersamaan dengan aku yang kelelahan juga. Nah, waktu itu mungkin karena aku lagi capek, lagi lelah, mataku tuh lebih peka gitu loh Kak. Di MRT gitu ya, di MRT aku ngeliatin muka-muka orang-orang itu pada tegang semua, kayak tegang, kayak lagi ngejar sesuatu. Terus aku juga ngeliat orang yang capek banget, kayak di MRT itu dia pakai waktu di MRT itu untuk tidur gitu. Duduk dia langsung nyalain headphone-nya terus langsung merem gitu. Terus ada juga yang aku lihat lagi khawatir, ada yang aku lihat lagi bengong sampai menghayal gitu. Jadi pokoknya hari itu aku lagi peka banget matanya. Sampai di jalan pulang di kereta tiba-tiba aja muncul, aku pengen nulis lagu, aku langsung tulis liriknya full, langsung selesai. Wow. Terus terus setelah pulang kan aku jadi baca lagi gitu ya lirik yang aku tulis. Aku merasa tadinya aku sempat ada di fase dimana walaupun aku punya keyakinan diri bahwa aku percaya sama diriku, aku bisa ngejar mimpiku gitu ya Kak, tapi kan aku juga manusia biasa yang punya saat-saat dimana ragu, saat-saat dimana aku takut, saat-saat dimana aku merasa
ini bener nggak ya jalan yang aku pilih gitu. Iya. Nah, di hari dimana aku ngelihat semua orang lagi bergelut dengan pikirannya sendiri, aku tuh kayak anjir, bukan cuma aku lagi yang lagi capek gitu, bukan cuma aku lagi yang lagi ngejar untuk kehidupan yang lebih baik. Semua orang tuh ternyata lagi sibuk, semua orang tuh lagi berupaya gitu. Jangan pernah ngerasa si paling berkorban di hidup ini, si paling capek di hidup ini, karena semua orang ternyata sedang mengupayakan kehidupan yang lebih baik, semua orang sedang mengupayakan mimpinya gitu. Nah itu akhirnya jadi di lagu Jujur Saja Arahnya Kemana gitu. Inti dari lagunya tuh mau ngeluh aja gitu loh Kak. Iya. Mau ngeluh. Sebenarnya apa ya, relate juga sih, kayak jujur kayak aku juga awalnya ngerasa kayak bener gak ya di CD gitu, karena ketika udah mau berhenti, aduh udah lama banget lagi nih podcast gitu, kayak lama banget loh gitu. Saya udah perjalanan 6 tahun gitu, 6 mau 7 tahun arahnya gitu, kayak bener gak sih ini gue sampai berapa tahun di sini ya gitu. Tapi aku juga berusaha untuk kayak cobain nyari yang lain, kayaknya nggak se-happy ngerjain ini sih gitu. Karena ya pasti apa ya, ngerasa kayak orang tuh kayak coba lu jangan idealis, kayak mungkin dari sisi ngelihat kayak mungkin di tempat lain mungkin bisa dapat yang lebih gitu nggak sih, maksudnya ngerti nggak sih? Maksudnya itu yang mungkin orang tua juga pengen, kayak lu jangan idealis dan jangan terlalu apa ya. Gue tahu lu struggle, tapi mungkin lu juga bakal sukses di sini, tapi butuh waktu yang lama gitu. Kenapa nggak coba cari yang lain sih? Nggak sih gitu. Itu yang kayak gitu. Yang lebih jelas dan kelihatan gimana caranya gitu kan. Iya, dan kayak mungkin udah yang pasti-pasti aja lah. Mungkin jadi lu masuk ke perusahaan terus dapat gaji, terus ya udah kayak yang penting lu bisa hidup dan lu bisa menghidupi, yang penting bisa menghidupi diri lu juga gitu kan. Jadinya itu yang kayak menurut aku jadi keresahanku gitu sih. Kayak gimana nih arahnya kemana gitu ya, apakah bener arahnya ini ke sini ya gitu. Apalagi iya, aku tuh gitu kan. aku tiap ngelihat kayak teman-teman yang berjuang di perusahaan gitu ya, misal yang ngantor gitu, rutinitasnya selalu sama setiap hari gitu, aku tuh selalu salut karena mereka keren banget bisa berjuang di jalan kehidupan yang seperti itu. Tapi aku juga selalu bersyukur Tuhan kasih aku kesempatan dan jalan yang bisa aku pilih sendiri gitu loh Kak, karena nggak semua orang bisa ngejalanin mimpinya gitu. Itu jadi yang bisa aku lakuin hari ini ya bersyukur karena aku bisa dikasih kesempatan ngejar mimpiku, karena nggak semua orang bisa ngejar mimpinya gitu. Itu belum tentu kan dia kerja A itu adalah mimpinya. Ya, mungkin dia punya keinginan yang lain, tapi dia harus melakukan yang itu karena gitu. Nah, thank you banget Miti udah ngobrol sama aku. Mungkin nextnya apa nih buat kamu? Berarti ada lagu yang jadi soundtrack lagi kah? Kemarin kan kamu juga ada yang jadi soundtrack tuh lagunya. Iya, alhamdulillah. Yang lain boleh hilang asal kau jangan jadi soundtrack dan judul film. Seneng sekali. Itu gimana tuh ceritanya bisa jadi soundtrack? Jadi ini tuh sebenarnya kesempatanku yang kedua untuk laguku jadi soundtrack film Kak. Oke. Nah sebelumnya dan lagu yang sama sebelumnya, lagu yang lain boleh hilang asal kau jangan ini udah pernah jadi soundtrack. Nah awal akhir tahun kemarin aku dihubungin ditanyain bisa nggak lagu yang lain boleh hilang asal kau jangan jadi soundtrack film gitu. Oh aku dengan senang hati, tapi aku mau tahu dulu filmnya tentang apa ya, sinopsis filmnya seperti apa ya gitu. Terus dikasih tahu lah ini tuh tentang ibu yang Alzheimer dan berjuang untuk tetap hadir di tengah-tengah keluarganya dengan penyakitnya gitu. Aku langsung kayak iya banget aku mau gitu. Apalagi abis itu dihubungin lagi kalau bakal jadi judul filmnya juga. Wah aku kayak ini kesempatan yang sangat aku inginkan gitu, maksudnya siapa sih yang nggak mau lagunya jadi judul film gitu kan, seneng banget. Terus apalagi filmnya tentang ibu, yang mana lagu yang lain boleh hilang ini juga memang aku tulis untuk mamaku gitu, jadi rasanya kayak wah ini udah jalannya semesta nih, pengen ketemuin lagu yang lain boleh hilang dengan film yang mengangkat tentang ibu gitu. Aku langsung kayak nggak perlu nanya siapa yang jadi mainnya dan lain-lain, aku kayak langsung iyain. Pokoknya kalau tentang ibu iyain. Siap. Gitu. Nextnya apa lagi? Ada album kah, EP kah, atau apa nih ya untuk di tahun ini? Mungkin buat kamu. Aku insya Allah lagi garap album. Oke.
Dan lagu Jujur Saja Adanya Kemana itu adalah pembuka albumnya gitu. Jadi sekarang lagi produksi sih Kak. Kemarin sebelum aku mudik aku ngelarin lagu kedua, terus sekarang lagi proses masuk ke ngulik-ngulikan single ketiganya gitu. Oke, tapi udah plan Gitu. berapa lagu ada di album itu berarti? Insya Allah sih 10 lagu, tapi aku tidak menutup kemungkinan kalau bakal nambah. Wah, kamu publik banget ya, kayak sering ngebeng lagu juga berarti ya? Aku suka ngeband lagu, kayak nggak tahu ya, mungkin semua penulis lagu kayak gini juga kali ya. Misal lagi makan gitu, terus tiba-tiba muncul ide ada lagu, langsung direkam gitu, dikumpulin demo-demonya gitu. Iya. Gitu. Banyak sih, ya bener sih, banyak yang kayak gitu sih, rata-rata kayak note gitu, atau kayak rekam aja kan biasanya. Soalnya kalau misalnya Kalau ditunda bisa lupa itu. bener kan, soalnya yang lain boleh hilang asal jangan filenya hilang gitu kan. Main itu ya. Iya kan? Betul, itu betul. makna lain lagunya ya. Iya. Sisi lain dari makna lagunya ya. Benar. Nah, buat teman-teman yang bisa ikutin kamu bisa di mana nih, dan dengerin lagu kamu bisa di mana juga? Bisa di semua sosmedku, ada di YouTube, bisa juga kalau di YouTube cari aja Miti Zasia, terus kalau di Spotify bisa cari Miti Zasia juga, di Apple Music juga Miti Zasia. Nah, bisa juga di sosmed harianku di Hayamiti di Instagram, karena aku biasa sharing di situ juga. Ada broadcastnya itu loh Kak, broadcastnya. Nah biasanya aku nge-share di situ juga waktu lagi produksi atau lagi apa gitu. Gitu di TikTok juga bisa, masih lumayan aktif juga di TikTok. Oke. Alright, kalau gitu jangan lupa ikutin Miti di sosmed, dan juga pastinya ditunggu juga nih kan karya terbarunya. Tadi juga udah dibocorin bakal ada album juga. Buat temen-temen yang mau ada ide atau kerja sama Story, bisa banget ke Instagram kita di @podcastsamstory, dan juga bisa mau email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah menonton Samtalk episode ke 155 bersama Miti, and see you next episode. Dadah semuanya. Wow, banyak juga.